Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Prastiwi Putri, NIM 18511241002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diversifikasi produk makanan dari umbi porang. Berikut paparan materinya. Yang pertama adalah pengertian dari umbi porang. Umbi porang merupakan tumbuhan semak herba yang berumbi di dalam tanah. Umbi porang sendiri dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan lokal yang banyak tumbuh di lahan hutan seperti Jawa Timur. Umbi porang dapat berpotensi memiliki nilai ekonomis tinggi karena umbi porang banyak mengandung glukomen yang baik untuk kesehatan dan dapat dengan mudah diolah. Akan tetapi, umbi porang banyak mengandung asam oksalat yang tidak baik untuk dikonsumsi, yang menyebabkan iritasi pada kulit atau menyebabkan gatal. Selain mengandung asam oksalat yang tinggi dan glukomen, umbi porang juga mengandung lemak, protein, mineral, dan vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan. Pada saat ini, umbi porang sudah banyak dibudidayakan sehingga tumbuh dengan baik dan sudah banyak dikonsumsi sebagai makanan pengganti beras dengan cara dikukus atau direbus. Untuk selanjutnya adalah pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman sumber daya yang melimpah yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat di sekitar, sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Namun, beberapa bahan pangan yang bermanfaat yang kaya kandungan gizi kurang banyak dikenal oleh masyarakat di sekitar, seperti kelompok umbi-umbian sebagai bahan pangan lokal yang multifungsional. Salah satu jenis umbi-umbian yang kurang dikenal oleh masyarakat adalah umbi porang. Umbi porang merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, masyarakat tidak banyak mengenal umbi porang sebagai bahan pangan lokal yang banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Umbi porang dapat berpotensi memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena umbi porang mengandung glukomen yang baik untuk kesehatan dan dapat diolah dengan mudah. Dengan kurangnya pemanfaatan bahan pangan lokal seperti umbi porang, maka perlu dilakukan pengembangan produk makanan substitusi umbi porang atau tepung porang dengan membuat nugget, biskuit, ataupun mie basah yang kemudian dilakukan uji sensoris dan tingkat kesukaan berdasarkan parameter warna, aroma, tekstur, dan rasa yang kemudian dianalisis hasil uji sensoris dan tingkat kesukaan dan dapat diterima oleh masyarakat. Dan setelah diterima oleh masyarakat, dapat dijadikan sebagai produk makanan fungsional. Jadi, tujuan dari memanfaatkan umbi porang ini adalah mengetahui diversifikasi produk makanan dari umbi porang, serta memahami kandungan pada umbi porang dan bagaimana cara pengolahan umbi porang yang dimanfaatkan sebagai bahan substitusi produk makanan yang fungsional. Untuk selanjutnya adalah bahan dan metode. Yang pertama, metodenya menggunakan penelitian eksperimental dengan rancangan acak lengkap atau biasanya disebut dengan RAL. Menggunakan variabel penelitian variabel bebas. Bahan dari penelitian adalah umbi porang, tepung porang, dan tepung terigu atau bisa juga dengan bahan tambahan lainnya. Di sini pengamatan yang diamati adalah daya terima produk makanan dari umbi porang dengan uji sensoris dan uji organoleptik dengan metode uji kesukaan atau hedonic scale scoring. Untuk parameternya sendiri adalah dengan warna, aroma, tekstur, dan rasa. Jadi di sini dapat mengetahui bagaimana penerimaan produk olahan substitusi tepung umbi porang dengan mengetahui berdasarkan tingkat kesukaan warna, aroma, tekstur, dan rasa. Untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pada gambar 1, grafik pengaruh ukuran bahan mes terhadap gel asam oksalat. Pada gambar 2 adalah grafik pengaruh ukuran bahan mes terhadap recovery asam oksalat. Jadi pada grafik gambar 1 dan 2 dapat dilihat bahwa recovery dan gel asam oksalat yang diperoleh mencapai titik tertinggi pada ukuran bahan 100 mes, sedangkan penuluran gel dan recovery pada ukuran bahan 60 mes. Dikarenakan semakin besar ukuran bahan dan jumlah glukomen semakin banyak,
maka glukomen dapat mengakibatkan semakin sedikit asam oksalat yang dapat terekstraksi. Jadi di sini tuh dapat disimpulkan bahwa recovery dan yield asam oksalat diperoleh mencapai titik tertinggi dengan ukuran 100 mes dan sedangkan penurunan pada ukuran bahan 60 mes. Untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan pada gambar 3 yaitu grafik hubungan pengocokan terhadap rendemen glukomen. Yang pertama adalah rendemen glukomen pada ubi porang mengalami peningkatan dari suhu pengadukan 45 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius dengan rendemen glukomen tertinggi adalah 41,61% yang diperoleh dari penggunaan suhu 95 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu 105 derajat Celcius didapatkan rendemen sebanyak 34,98%, sedangkan pada suhu 105 derajat Celcius terjadi penurunan. Penurunan sendiri disebabkan karena kadar glukomen ini mengalami proses gelatinisasi sehingga menjadi rusak. Namun pada suhu tinggi, glukomen akan terurai menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau mengalami hidrolisis. Yang selanjutnya adalah pada gambar 4 yaitu grafik hubungan rasio tepung umbi porang dengan isopropil alkohol sebesar 95% terhadap rendemen glukomen. Pada gambar 4 memperlihatkan bahwa rendemen glukomen tepung umbi porang berkorelasi positif bertambahnya volume antisulfat atau isopropil alkohol sebesar 95% yang ditambahkan. Oleh karena itu, hasil menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan isopropil alkohol, maka menyebabkan semakin tinggi kadar glukomen yang dihasilkan. Untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari tabel 1 yaitu formula bahan untuk pembuatan nugget untuk mengetahui kekenyalan nugget dengan beberapa formula atau bahan pembuatan nugget. Yang pertama adalah nugget dengan substitusi glukomen porang memiliki kekenyalan lebih tinggi dibanding dengan formula standar atau berbeda nyata, kecuali untuk sampel NGP1. Pada sampel NFS merupakan nilai penerimaan paling tinggi baik warna, aroma, tekstur, rasa, dan keseluruhan. Jadi, hasil penelitian ini membuktikan bahwa substitusi glukomen porang pada nugget ayam mempengaruhi sifat sensorisnya, bahkan cenderung berkurang terutama pada rasa. Pada atribut sensoris lainnya seperti warna, aroma, dan tekstur, substitusi glukomen hanya dapat dilakukan sampai kadar 1% saja. Selebihnya sudah tidak bisa karena mempengaruhi tingkat kekenyalan atau mempengaruhi warna, aroma, dan tekstur. Penurunan tingkat penerimaan nugget juga disebabkan oleh tekstur yang semakin keras. Penurunan penerimaan aroma disebabkan oleh sifat WHC yang tinggi dari glukomen, sehingga air bebas menjadi sedikit yang menyebabkan zat penentu aroma dan rasa menjadi terikat dari bahan. Hal inilah yang menjadikan aroma serta rasa nugget menjadi tertutupi. Untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari tabel 2 yaitu hasil analisis tingkat penerimaan biskuit dengan substitusi tepung porang dan tepung terigu. Yang pertama adalah dapat dilihat dari tabel tersebut adalah warna. Berdasarkan tingkat penerimaan diketahui bahwa warna biskuit dengan nilai rata tertinggi adalah biskuit tanpa tepung porang, sedangkan nilai rata terendah dari kategori warna adalah biskuit dengan substitusi tepung porang 100% dan tepung terigu 0%. Yang selanjutnya adalah dari aroma. Untuk aroma biskuit yang paling disukai oleh panelis adalah biskuit tanpa tepung porang. Sedangkan aroma biskuit dengan substitusi tepung porang 70% dan tepung terigu 30% paling tidak disukai oleh panelis. Uji statistik menunjukkan adanya beda nyata antara kelompok perlakuan. Yang selanjutnya adalah pada tekstur. Biskuit tanpa tepung porang adalah kelompok perlakuan yang paling disukai oleh panelis dari kategori tekstur. Kelompok perlakuan berikutnya yang disukai panelis berturut-turut adalah biskuit dengan substitusi tepung porang
40% dan tepung terigu 60%. Berikutnya adalah dengan substitusi tepung porang 70% dan tepung terigu 30%. Dan yang paling tidak disukai adalah substitusi murni 100% dari tepung porang. Untuk selanjutnya adalah berdasarkan rasa. Tingkat kesukaan rasa biskuit tanpa tepung porang memiliki rata tertinggi. Sedangkan nilai rata terendah terdapat pada biskuit dengan substitusi tepung porang 100% dan tepung terigu 0%. Berdasarkan tingkat penerimaan, panelis lebih menyukai dengan substitusi tepung porang 0% dan tepung terigu 100% dibandingkan dengan substitusi tepung porang 100%. Jadi dari warna, aroma, tekstur, dan rasa dapat disimpulkan bahwa substitusi tepung porang mempengaruhi tingkat kesukaan biskuit oleh panelis. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari tabel 3, yaitu histogram frekuensi penilaian panelis pada mie basah. Di sini ada 4 formula. Yang pertama adalah P1. P1 sendiri adalah 90% tepung terigu dan 10% tepung porang. P2 adalah 85% tepung terigu dan 15% tepung porang. P3 adalah 20% tepung terigu dan 20% tepung porang. P4 adalah 35% tepung terigu dan 25% tepung porang. Di sini dapat dilakukan uji organoleptik atau uji sensoris berdasarkan yang pertama adalah histogram frekuensi kesukaan panelis terhadap tekstur. Dapat dilihat dari tabel atau diagram di sini, yaitu pada kategori tidak suka pada perlakuan 4 substitusi tepung porang sebanyak 25% menduduki persentase tertinggi, yaitu 40%. Sedangkan untuk kategori suka perlakuan P0 tanpa substitusi tepung porang menduduki persentase tertinggi, yaitu 70%. Kemudian diikuti perlakuan P2 dan P1 substitusi tepung porang 15% dan 10% yang masing-masing menunjukkan persentase 35% dan 30%. Hal ini disebabkan karena keistimewaan tepung terigu dibandingkan tepung lainnya dalam hal kemampuannya membentuk gluten pada saat dibasahi dengan air yang erat hubungannya dengan dapat meningkatkan elatilitas mie basah. Selain itu, tepung terigu dapat membentuk gluten pada saat dibasahi dengan air yang erat hubungannya dan dapat meningkatkan elatilitas mie basah dan tidak dapat digantikan oleh substitusi tepung porang. Oleh karena itu, maka tepung porang juga dapat mempengaruhi tekstur yang berupa butiran agak kasar, sehingga mempengaruhi tekstur yang tidak disukai oleh panelis itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah histogram frekuensi kesukaan panelis terhadap aroma. Yang pertama adalah presentase tingkat kesukaan panelis terhadap aroma mie basah yang matang cukup bervariasi, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut. Secara umum, panelis memberikan penilaian yang relatif berbeda terhadap aroma yang ditimbulkan oleh masing-masing perlakuan. Pada kategori suka, perlakuan P0 tanpa substitusi tepung porang paling banyak dipilih oleh panelis sebanyak 45%. Kemudian diikuti berturut-turut pada perlakuan P1 atau substitusi tepung porang sebanyak 10%, sebanyak 40%. P2, substitusi tepung porang sebanyak 15%, disukai oleh 20%. P3, substitusi tepung porang sebanyak 20%, sebanyak 15% disukai oleh panelis. Dan P4, substitusi tepung porang sebanyak 25%, sebanyak 10% disukai oleh panelis. Adanya kecenderungan semakin banyak tepung porang yang disubstitusikan, maka akan mempengaruhi aroma mie basah semakin tidak disukai oleh konsumen atau panelis. Hal ini karena disebabkan oleh aroma tepung porang agak apek atau dibandingkan dengan tepung terigu. Yang selanjutnya adalah histogram frekuensi kesukaan panelis terhadap rasa. Dapat dilihat dari diagram di samping, ya adalah dari hasil penilaian panelis nampak bahwa sebagian besar panelis 75% agak tidak suka terhadap rasa mie basah dengan perlakuan P4 atau substitusi 25% tepung porang. Untuk perlakuan P3 atau substitusi tepung porang sebanyak 20% agak tidak disukai oleh 55 panelis.
Untuk kategori suka, hanya 30 panelis yang menyukai rasa mie basah dengan perlakuan P1 atau substitusi 10% tepung porang, dan hanya 10% yang menyukai rasa mie basah dengan perlakuan P2 atau substitusi tepung porang sebesar 15% tepung porang. Yang selanjutnya adalah sebanyak 5% yang menyukai perlakuan P3 dengan substitusi 20% tepung porang, dan tidak satu pun panelis yang menyukai perlakuan P4 atau 25% substitusi tepung porang. Hal ini disebabkan karena semakin banyak tepung porang yang disubstitusikan pada mie basah dapat menyebabkan mie basah yang dihasilkan agak kasar, sehingga mempengaruhi penilaian panelis terhadap rasa. Untuk selanjutnya adalah histogram frekuensi kesukaan panelis terhadap warna. Dapat dilihat dari tabel di samping, yaitu penilaian panelis terhadap warna menunjukkan bahwa pada kategori tidak suka pada perlakuan P4 atau substitusi tepung porang sebesar 25% menduduki persentase tertinggi, yaitu 45%. Sedangkan untuk kategori suka perlakuan P0 atau tanpa substitusi tepung porang menduduki persentase tertinggi, yaitu 50%. Kemudian diikuti oleh perlakuan P2 dan P1 atau substitusi tepung porang sebesar 15% dan 10%, yang masing-masing menunjukkan persentase sebesar 35% dan 30%. Hal tersebut disebabkan karena bahan baku tepung umbi porang berwarna coklat. Hal ini sesuai dengan pedoman Johnson yang menyatakan bahwa tepung porang berwarna krem sampai coklat terang atau sedikit bau amis. Sehingga dengan semakin banyaknya substitusi tepung porang menyebabkan warna mie basah yang dihasilkan lebih gelap sehingga tidak disukai oleh konsumen. Dari beberapa hasil tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian pada ekstraksi umbi porang dengan analisa properti fisik pada analisa mikroskop cahaya menghasilkan bentuk morfologi seperti jarum yang menandakan bahwa umbi porang terdapat kandungan asam oksalat. Asam oksalat sendiri adalah kandungan yang tidak baik jika dikonsumsi yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Yang kedua adalah selain mengandung asam oksalat, pada umbi porang juga mengandung glukoman yang baik untuk kesehatan, sehingga dapat dilakukan ekstraksi pada glukoman tersebut yang dapat dilakukan sebagai bahan substitusi pangan yang fungsional. Yang ketiga adalah umbi porang dapat dijadikan substitusi pada produk pangan seperti nugget, biskuit, dan mie berdasarkan hasil sensori dan organoleptik sesuai tingkat kesukaan panelis. Selanjutnya adalah saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Nani dan teman-teman pendidikan Teknik Buka A 2018. Selanjutnya adalah untuk daftar pustakanya, saya mengambil dari 5 artikel di jurnal yang bermacam-macam. Ada yang 2018, 2017. Yang pertama adalah dari Marta R. Simbol DKK, yaitu ekstraksi asam oksalat pada umbi porang. Yang kedua adalah ada dari Elis Setiawati dan kawan-kawan, yaitu ekstraksi glukomen dari umbi porang. Yang ketiga adalah dari Dwi Risti Utami dan kawan-kawan, yaitu sifat fisik kadar serat dan daya terima nugget dengan penggunaan glukomen dari umbi porang sebagai substitusi daging ayam. Untuk selanjutnya adalah ada dari Silmi Mahirdini dan Dina Nur Afifah dengan judul pengaruh substitusi tepung terigu dengan tepung porang terhadap kadar protein dan serat pangan, lemak, dan tingkat penerimaan biskuit. Untuk yang terakhir ada Richardus Widodo dan kawan-kawan, yaitu aspek mutu dan tingkat kesukaan konsumen terhadap produk mie basah dengan substitusi tepung porang. Sekian presentasi dari saya, dan untuk kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Untuk bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.